Accept Me as Your Boyfriend. Novel remaja, karya Raya Mipi. Bab 3, Pahlawan. Gol! Teriak seluruh siswi secara bersamaan saat Irgi berhasil memasukkan bola ke gawang lawan. Kenalin, Irgi Irsyandi, kapten kesebelasan klub sepak bola sekolah. Ia termasuk dalam daftar cowok-cowok yang paling keren Santero Semanda, plus didolakan cewek-cewek. Bisa dilihat dari betapa banyaknya siswi yang rela kepanasan di tepi lapangan demi melihat langsung Irgi bermain. Termasuk di antara mereka, ada Nuna dan sahabatnya, Kinang. Tentu saja, Nuna adalah salah satu fansnya Irgi. Bukan cuma fans, Nuna sungguh menyukai Irgi dari pertama kali masuk sekolah sampai semester 1 kelas 3 ini. Hanya saja, Nuna tidak tahu bagaimana menjadi dekat dengan Irgi, selain say halo saat mereka tidak sengaja bertemu. Terlalu banyak saingan dan Nuna tidak melakukan apapun untuk mengalahkan para pesaingnya. Tapi Nuna berharap suatu hari nanti, Irgi berbalik menyukainya. Nah, gue beli minum dulu ya. Has nih, ujar Kinang sambil menyeka keringat yang membasahi keningnya. Oke, gue titip air mineral ya. Balas Nuna yang tenggorokannya pun sudah terasa kering. Matahari kali ini sungguh tidak bersahabat, panas banget. Jika bukan karena Irgi yang bermain, Nuna tidak akan mau berdiri panasan di antara cewek-cewek yang ramai mengeluh-elukan nama Irgi. Sedangkan Kinang, seperti halnya Nuna, Kinang juga mengincar salah satu anak bola, tapi bukan Irgi. Tentu saja, Nuna dan Kinang tidak mungkin bersaing memperebutkan cowok yang sama. Selang beberapa menit kemudian, sebuah botol air mineral disodorkan pada Nuna, lalu disambutnya dan langsung diteguknya sampai tersisa setengah. Makasih, Nan, ujar Nuna tanpa mengalihkan pandangannya dari Irgi yang sedang mengoper bola. Bersamaan dengan itu, Nuna merasa adem. Hausnya pun sudah hilang. Ditambah lagi, ia tidak merasa kepanasan. Loh, kok bisa? Sontak, Nuna mendongak ke atas, menampakkan warna merah dari payung yang melindungi tubuhnya dari panas sinar matahari. Loh, jerit Nuna terkejut. Tahu-tahu saja, Arga sudah berdiri di sebelahnya dengan satu tangannya memegang payung. Hai pacarku, sapa Arga sok manis. Lo ngapain di sini? Pakai bawa payung segala. Gua nggak butuh. Nuna mendorong tubuh Arga menjauh. Jangan jauh-jauh, nanti pacarku kepanasan, kata Arga lagi sambil mengatur posisi agar payungnya bisa berada tepat di atas kepala cewek itu. Gue, udah bilang ya, gue nggak mau jadi pacar lo. Pergi sana. Nggak mau, kan kita lagi romantisan, sepayung berdua. Ideh, ugah gue, mending gue kabur. Nuna berbalik, tapi Arga seketika menghalangi jalannya. Tetap di sini pacarku, kalau enggak, aku akan teriak sampai semua orang tahu kalau kamu pacar aku, ancam Arga. Menyebalkan. Nuna bersungut kesal. Ancaman Arga berhasil, tapi sebenarnya Arga hanya tidak mau Nuna pergi karena dirinya. Nuna berdoa dalam hati, berharap Kinang secepatnya datang agar ia bisa mengusir Arga dari situ. Tapi lama menunggu, Kinang tidak juga muncul. Nuna merasa tidak nyaman berduaan dengan Arga seperti ini. Sekalipun sebenarnya mereka berada di tengah keramaian, fokus Nuna ke Irgi pun sudah hilang. Ditambah lagi, anak-anak mulai melirik ke arah mereka. Ada yang iri, kagum dan juga patah hati. Maklumlah, Arga dan Nuna punya penggemar tersendiri. Masih mau minum pacarku? Tanya Arga membuka obrolan, melihat Nuna hanya diam saja dengan wajah cemberut. Enggak, Nuna membuang muka. Arga sendiri mulai bosan, apalagi tangan kanannya mulai pegal karena sedari tadi memegang payung. Tapi jika tidak begitu, Nuna akan kepanasan. Bahkan demi cewek itu, Arga rela sebagian bahunya terkena panas matahari yang menyengat karena payung itu tidak cukup besar untuk memayungi mereka berdua dengan posisi Nuna yang sedikit menjaga jarak darinya. Nuna mengeluarkan ponselnya, lalu masuk ke aplikasi WhatsApp. Nuna Cassandra. Nan, elo beli minum ke luar negeri? Kok lama banget sih? Pesan itu dikirim Nuna ke Kinang. Nuna Cassandra. Cepetan, Nan. Sekali lagi, Nuna mengirim pesan pada Kinang. Percuma, Kinang lagi sibuk. Jawab Arga sok tahu. Membuat Nuna mengangkat kepalanya dari layar ponsel. Jangan bilang, ini ulah lo, tuduhnya langsung.
Lo apain sahabat gue? Nggak, aku apain. Cuma aku suruh main dulu di ruangan latihan band kalian. Terus, aku kunci di sana. Kunci sama HP Kinang, aku sita. Jawab Arga tanpa rasa bersalah. Kok lo jahat banget sih sama sahabat gue? Tenang pacarku. Bentar lagi pasti juga Obi atau Laras akan bukain pintu buat Kinang. Nona menghembus nafas berat. Ia tidak tahan lagi. Tingkah Arga sungguh menjengkelkan. Tapi cowok itu seolah tidak masalah sama sekali dan itu bikin Nuna kehilangan kesabarannya. Gue bukan pacar lo, teriak Nuna sedikit keras. Wajahnya memerah karena marah. Namun, tanpa ia sadari sebuah bola melayang tepat ke arahnya. Nyaris saja bola itu mengenai Nuna, tapi keburu Arga meraihnya ke dalam pelukan. Bola itu menghantam keras punggung Arga. Sakit, ya, semua mata langsung tertuju ke arah mereka. Pacarku gak apa-apa, tanya Arga pada Nuna sambil menahan ngeri di punggungnya. Nuna diam, masih syok. Pacarku gak apa-apa kan? Tanya Arga lagi, memastikan cewek itu baik-baik saja karena itulah yang terpenting baginya. Nuna mengangguk pelan. Sorry Nuna, gue gak sengaja, kata seorang cowok yang memakai baju bola, setengah berlari menghampiri mereka. Arga menoleh, lalu menyerahkan payungnya pada Nuna. Lo bisa main gak sih? Teriak Arga seraya mencengkeram baju cowok itu. Cewek gue hampir terluka karena lo. Sorry ga, gue gak sengaja. Balas cowok itu takut. Ia kenal siapa Arga. Selain playboy, Arga terkenal suka berantem. Arga tidak segan-segan menghajar siapapun yang mencari masalah dengannya. Udah ga, dia udah minta maaf, kata Nuna sambil berusaha menarik tangan Arga dari cowok itu. Arga melirik Nuna. Gak ada yang boleh nyakitin pacarku. Siapapun itu, aku gak akan tinggal diam. Nuna terpana mendengar ucapan Arga itu. Bahkan, ia tidak bisa berbuat apa-apa ketika Arga mengepalkan tangannya, bersiap memukul. Santai bro, kata sebuah suara. Dan itu adalah suara Irgi yang sudah berdiri di depan mereka. Lo jangan ikut campur, kecam Arga tidak suka. Gue kaptennya di sini. Gue gak akan tinggal diam jika terjadi sesuatu. Lagian Alfa gak sengaja. Dia juga udah minta maaf. Arga tersenyum sinis. Lalu, ia mendorong tubuh Alfa sampai terjungkal ke tanah. Jangan sok jati pahlawan kesiangan. Arga maju dan menatap tajam pada Irgi. Bukannya lo yang berlagak menjadi pahlawan, balas Irgi tenang. Jangan bikin gue lupa siapa kita, kata Arga lagi dengan nada tinggi. Lihat sekitar lo, jangan mempermalukan diri lo sendiri di sini. Arga tersadar, ia tengah menjadi pusat perhatian. Bilang sama teman lo, minta maaf yang tulus sama pacar gue. Pinta Arga memaksa, siapa yang lo sebut pacar? Tanya Irgi bingung. Arga menoleh, Nona sudah menghilang. Yang tersisa, hanyalah payungnya yang jatuh ke tanah. Bersambung. Bab lengkap bisa dibaca di Cabaca.